banyak lah sekarang di kantor-kantor juga kan pekerja-pekerja asing gitu ya. Iya. Persaingan dan lain sebagainya tentunya banyak Betul sekali. sekali. Maka itu, aduh ini kita senang banget di pagi hari ini. Detik Pagi. Terhormat sekali loh kita. Kedatangan Bapak Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selamat pagi, Bapak Yasirli. Selamat pagi, selamat datang di studio kami. Pak. Ya luar biasa nih studionya nih. Ini kita lagi mau pamer nih. Terusin Cok. Iya Pak, ini studionya kita tuh sekarang AC-nya dingin banget. Makanya bajunya tebel ya. Iya Pak, bener Pak. Agak menggigil emang konsepnya Pak. Dulu kan kita setengah PK ya. Iya benar-benar. Kalau sekarang di sini bisa naruh frozen food. Bapak, tapi ini terima kasih loh pagi-pagi. Sama-sama, dengan senang hati. Udah mau main kesini ya, ntar bagi-bagi insight juga nih buat detikers. Coba kita juga pengen tahu nih Pak. Biasanya nih kalau jam segini ya Cok, Bapak lagi bukan ke Detik Pagi. Biasanya aktivitasnya jam segini lagi ngapain Pak? Iya Pak. Sekarang ini sudah hampir jam 9. Udah hampir jam 9 sudah mulai kegiatan yang pertama biasanya. Oh, udah di kantor Pak? Bisa di kantor, bisa ya sekarang saya ada di Detik, bisa kemudian ada di sebuah acara seminar, bisa ada acara bertemu dengan teman-teman buruh, teman pengusaha. Biasanya saya set up itu 8.30 sudah mulai satu giat kegiatan. Oh. 8.30 udah mulai? Sudah satu giat ya. Tapi kalau berada di kantor kita usahakan jam 8 udah ada di kantor lah. Waduh sebentar Pak, berarti dari bangun deh Pak. Tadi kan Eco juga ada nanya tuh ritualnya seperti apa nih Pak. Kita kan pengen tahu. Ada lagunya tuh. Apa bangun tidurku. Enggak ya? Terus. udah buka WhatsApp sekarang. Iya udah gak berlaku. Perlu diubah liriknya nih sekarang nih. Jadi tidurku buka WhatsApp. Oh begitu ya sekarang ya. Jadi memang ada waktu sesudah subuh sampai kemudian siap-siap. Tergantung ya. Kalau kegiatan malamnya tidak, ya kadang-kadang saya bisa sampai jam 9, jam 10 malam. Nah, kalau begitu biasanya lebih cenderung santai paginya. Gitu ya. Ya tadi lihat-lihat informasi gitu ya. Tapi kalau ya bisa kalau sempat baca buku sederhana yang ringan. Tapi kalau malam sebelumnya kegiatannya tidak begitu padat, istirahat cukup, gitu ya, Pak, ya? Saya bisa sedikit olahraga. Ngopi-ngopi, sarapan-sarapan gitu Pak? Iya jelas lah, sarapan sekali aja, jangan banyak-banyak sarapan. Iya benar. Tuh Cok, sekali aja Cok, jangan udah bubur, nasi goreng, satu aja. Lu biasa nasi tumpeng deh, sarapannya nasi tumpeng. Gudeg, biasa pagi-pagi. Sarapan biasanya paling demen apa Pak? Sarapan saya yang ringan biasanya. Jadi kalau ada lontong, bubur, kalau saya lama di Bandung bubur ayam pasti juara spesial. Ya. Ini biasanya kalau lama di Bandung ke Jakarta lihat orang sarapan mie ayam pasti keder kan Pak? Yang penting ya ringan, tidak nasi lah. Tapi susah Pak nih kalau mau sarapan bareng olahraga juga nih di tengah kesibukannya gitu ya. Padel juga Pak? Belum pernah saya tuh. Belum pernah. Boleh nanti kalau diajakin saya main deh. Bener ya? Siap. Tuh ajakin. Ya udah yuk. Bener nih ya. Catet Mas Kita Randra. ajak Bapak Menteri main padel. Beneran nih ntar terjadi nih. Iya benar. Ntar sambil main padel tapi kita ngobrolnya soal ketenaga kerjaan nih Pak nih. Siap. Kayak berat banget ya. Makanya nyampe gak nih kita ya? Gini deh, sebelum kita main padel sambil ngobrolin ketenaga kerjaan, kita coba dulu di sini. Iya, ya. Kalau ternyata kita sanggup, boleh Pak. Boleh. Ya. Tapi kalau kita nggak sanggup, kita menyerah duluan. Nih mungkin bisa dibuka dulu dengan pertanyaan juga gitu ya. Sebenarnya kalau kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini seperti apa sih Pak? Gitu overall. Ya, jadi ketenaga kerjaan itu tentu luas ya, Mbak ya. Jadi kita tidak hanya berbicara terkait tentang lapangan kerja, yaitu baru satu proses ya. Mulai dari rekrutmen, bagaimana rekrutmen itu bisa dilaksanakan secara inklusif, adil. Ketika mereka bekerja, sejauh mana mereka mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Kemudian bagaimana mereka itu juga bisa bekerja dalam suatu hubungan industrial yang harmonis, dan bagaimana juga hak-hak mereka itu kemudian ya diperhatikan, sehingga di situ ada faktor terkait tentang penegakan norma kerja dan norma keselamatan kesehatan kerja. Jadi ini skopnya besar ya. Kalau saya lihat sekarang kan ini cenderung disempitkan hanya berbicara tentang
Ya, apa sekarang ya? Kementerian Ketenagakerjaan, lapangan kerja mana nih begitu ya? Ya, padahal tadi ini suatu proses yang kami juga yang bekerja harus kita pastikan mereka mendapatkan perlindungan sosial yang memadai, regulasi, kemudian kita pastikan hubungan industrialnya baik, kesejahteraan mereka terlindungi. Sekarang banyak kasus-kasus upah mungkin masih dibayar di bawah upah minimum, kemudian cuti mereka tidak dapat, gitu ya. Ya, isu terkait dengan outsourcing, banyak hal. Kecelakaan kerja juga masih tinggi. Inilah potret saat ini secara umum ya. Berarti kalau bisa dibilang tantangan dari Kemenaker sendiri banyak dong Pak ya? Iya, itulah menjadi tantangan. Buat kita. Buat memastikan bahwa setiap pekerja yang bekerja mendapatkan kesejahteraan yang sesuai misalnya. Tapi what if ya Pak ya? Yes. Bagaimana kalau misalnya Kemenaker ini menemukan sebuah pemberi kerja misalnya. Oke. Mereka tidak menerapkan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kemenaker. Iya, jadi kita itu mungkin teman-teman juga tahu ya. Kita itu ada dua fungsional di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Namanya pertama itu adalah mediator industri. Ya, mediator. Jadi ketika ada tadi satu kasus, tentu biasanya akan terjadi suatu isu. Ya. Jadi misalnya tadi tidak dibayar, kemudian atau terjadi diskriminasi apa. Terjadilah kemudian isu, mediator datang. Dia memediasi gitu ya. Nah, itu pegawai dari Kementerian Ketenagakerjaan atau kemudian pegawai dari provinsi. Ya, itu memang ada jabatan itu. Nah, ketika kemudian selesai artinya terjadi solusi buat buat kasus itu. Kalau tidak, nanti masuk lagi yang namanya disebut dengan pengawas ketenagakerjaan. Nah, nanti mereka akan melakukan pemeriksaan, keluar dengan nota pemeriksaan sampai nanti bisa berlanjut pada hukum. Itulah yang sedang kita bangun sekarang. Ya, kita pastikan bahwa mediator kami, pengawas ketenagakerjaan kami hadir sehingga memberikan kepastian hukum perlindungan kepada para pekerja kita. Wah, sebenarnya sistemnya udah terbentuk ya Pak ya? Sudah terbentuk dan sebenarnya ya itu tadi ya prosesnya panjang sebenarnya mulai dari perekrutan, bagaimana setelah sudah direkrut bisa sejahtera, bisa terjaga dan lain sebagainya gitu. Prosesnya begitu panjang. Nah, kalau dari semua proses ini Pak gitu yang kayaknya ini menjadi tantangan-tantangan utama gitu buat kita saat ini tuh sektor-seksionnya yang mana-mana aja nih Pak? Nah, hampir semua Mbak. Waduh Pak. Ya, maksud saya begini, artinya Indonesia ini negara besar. Ya, dalam artian pemerintah kan sedang terus melakukan perbaikan. Ya. Kalau yang sekarang banyak diberitakan, misalnya terkait tentang lapangan kerja. Ya. Walaupun lapangan kerja itu kolaborasi lintas kementerian sebenarnya, gitu ya. Kalau kemudian kesejahteraan juga kita masih kemudian punya PR, masih ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan upahnya itu di bawah upah minimum misalnya. Kemudian kasus-kasus terkait dengan pelanggaran norma kerja, angka kecelakaan kerja, semuanya masih ada. Ya. Dan ini yang kemudian, tapi improvement juga ada. Ya, jadi progres kita itu terlihat. Dan kita diapresiasi di internasional. Jadi internasional itu ada International Labour Organization. Dan mereka mengapresiasi bagaimana hubungan industrial yang semakin baik di Indonesia, bagaimana pemerintah semakin respons, regulasi, kemudian kita berusaha harmonis. Jadi kami itu punya yang disebut dengan lembaga kerjasama tripartit nasional. Ada pemerintah, ada pengusaha, ada buruh. Kita duduk bersama, dan kita diapresiasi di situ. Ada ruang diskusinya ya Pak ya sebenarnya gitu kan dan ada forumnya dan diakomodir juga gitu. Yang menarik kita juga waktu itu sempat ada ini Pak kayak ada obrolan sama seorang katakanlah dia tokoh pakar HR gitu. Ada salah satu isu yang dia bilang gitu. Misalkan banyak yang tadi Bapak sebutkan ini pada bilang nih lapangan kerja dan lain sebagainya. Lalu si orang ini bilang tunggu dulu lapangan kerja itu sebenarnya juga banyak loh. Lapangan kerja yang mana nih maksudnya? Terbukti maksudnya kalau kita nyari lowongan itu ada aja. Nah tapi dia bilang ini ada mismatch nih masalahnya gitu antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang tersedia. Katakanlah kita lulusan S1
S1 apa, SMK apa gitu. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Jadi memang yang lapangan kerja dulu ya. Jadi lapangan kerja yang teman-teman kita harus lihat itu adalah teknologi ini berkembang. Teknologi berkembang, kemudian tuntutan global juga kemudian berkembang, sehingga industri itu juga berubah. Ya. Mismatch itu memang ketika lulusan hadir, tapi kemudian industri itu sebenarnya dia membutuhkan yang lebih advance atau yang lebih kemudian kompetensi yang ya, disiplin dan seterusnya. Itu yang disebut dengan mismatch. Ya. Sekarang misalnya kalau kamu kamu latar belakangnya ilmu manajemen, kamu mau ngasih IT nggak? Gitu, misalnya. Itu yang disebut dengan mismatch misalnya jadi. Gitu ya. Dan memang ini menjadi suatu tantangan buat kita. Kami di kementerian kita memiliki program pelatihan vokasi melalui balai-balai. Dulu mungkin dengar BLK namanya, Balai Latihan Kerja. Sekarang sudah bertransformasi menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Nah, itu ada yang dikelola langsung oleh pemerintah sebanyak 31 ya, kemudian ada yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sekitar 300 sekian. Nah, disitulah ya pelatihan-pelatihan vokasi, ada pelatihan barista, ada pelatihan pariwisata, ada perhotelan, ada pelatihan bengkel, ada pelatihan ya, menjahit, pelatihan bahasa. Nah, dan memang ini saya ingin memang menggencarkan bahwa sebenarnya BLK ini hadir ya, atau BPVP ya, pelatihan vokasi dan produktivitas itu hadir dan siap sebenarnya untuk membantu teman-teman untuk meningkatkan kompetensinya. Karena tadi ya, tadi istilahnya link and match tadi gitu mismatch-nya ya. itulah. Mismatch ya. Nah, dan itu bisa hadir. Program kita tersedia di semua balai, ini sedang kita intenskan dan nanti seorang yang sudah mengikuti pelatihan dia lulus mendapatkan sertifikat. Ya, kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Nah, itu bisa dilihat. Itu lihatnya di mana tuh, Pak? Di website kami ada. Oh, ada ya. Dan kami sadar memang kita sedang masifkan ini. Ya, saya baru saja pulang kemarin dari Banyuwangi misalnya. Banyuwangi itu ada skema-skema pelatihan pariwisata. Ya, kitchen management, itu masalah pengelolaan hotel, resepsionis, ya, pengelasan, ya, ngelas itu 3 bulan, ya, dilatih di balai kami, lulus, dia dapat sertifikat dan itu diakui bahkan internasional. Oh, wow. Wah, ini sejujurnya saya baru tahu, ya, Pak. Makanya saya hadir di sini memberitahu ya. Tahu iya, benar juga. Vokasi itu kampus saya dulu ada tuh. Di mana? Fakultas Vokasi di UI. Oh ya. Tapi maksudnya kalau dari ceritanya Bapak barusan sebenarnya bahkan bidang-bidang yang dipilih itu sangat kekinian ya. Niche ya, gitu. Pak ya. Dan kami terus mengupdate. Kami terus mengupdate. Sekarang kita baru saja melaunching yang kita sebut dengan smart sectors ya, atau smart operation. Berbasis yang kita sebut dengan project based learning. Jadi kami sadar tadi karena industri kebutuhannya gak berubah, yang sekarang dicari misalnya orang yang bisa mengoperasikan secara smart, ya, misalnya smart building, smart office, smart supply chain, kemampuan dia untuk mengelola ya, mengoperasikan, memudahkan operasi sesuatu dengan gadget, Internet of Things, elektronika industri, itu kita latih. Nah, jadi kita sudah meluluskan cukup banyak juga smart farming. Dia bisa mendesain, ya, jadi mendesain. Ada misalnya pertanian, nggak perlu lagi kemudian secara manual disiram, diukur kualitas tanahnya, itu sudah ada sensor-sensor, itu contoh smart farming. Ada smart building, smart supply chain dan seterusnya. Kami juga ada konten pelatihan untuk IT creative skills, konten web development, ya, kemudian basic AI dan seterusnya. Prompter gitu ya, Pak ya. Dan apa? Prompter. Ada ya, prompter. Kemudian nanti kita akan coba juga mendesain afiliator dan seterusnya. Ya. Tuh, affiliate. Ya.
Afiliator, wah. Tapi beneran loh, maksudnya yang kalau saya pribadi amazed adalah karena selama ini kan nggak tahu nih ada program-program seperti ini, bahkan memang ini sesuai dengan kebutuhan hari ini banget gitu. Betul. Yang memang sudah berbasis yang tadi ya smart gitu, dimana semuanya sudah go digital, gitu, dan mendapatkan sertifikasi yang bahkan itu diakui secara internasional. Beberapa sudah internasional. Gitu, sayang banget kalau sampai kita kan nggak kebagian informasi sepenting ini gitu sebenarnya ya. Dan yang mungkin kita juga harus kasih tahu juga buat detikers yang lagi nonton juga kalau ternyata Kemenaker itu mikirin kita banget loh. Asli. Iya kan? Iya. Dan makanya bisa mendapatkan yang meng-cater semua kebutuhan-kebutuhan kita itu tadi gitu. Tantangan kami nanti dari skala ya. Ya, ini tentu PR kami. Bertahap tentunya gitu ya. Saat ini kita fokus di balai-balai kita dulu yang besar di setiap provinsi. Nanti kita sudah mulai juga membangun kerjasama dengan balai-balai di pemerintah daerah. Kita akan perbanyak instruktur, namanya instruktur. Kemudian kita akan berharap masyarakat bisa lebih banyak mengakses. Ini harapan kita. Bisa ikut, bisa mengakses. Pak Punten, saya penasaran banget sama si project. Ya, berarti. Ini habis ketularan banyak orang Sunda di sini, Pak. Si Aryo juga itu Sunda. Lu ada Sunda-Sundanya bukan ya? Ini Sunda. Iya, semua jadi punten-punten ya, Pak ya. Mangga. Lupa tadi saya mau nanya apa, Pak, tuh gara-gara punten. Oh, project based learning. Ini sebenarnya diperuntukkan apakah misalkan saya masih sekolah atau saya udah lulus apa gimana tuh Pak? Cara ikutannya gimana? Iya. Iya, tadi kalau masih sekolah mungkin agak sulit ya. Jadi mereka yang memang dirancang programnya ada teorinya bisa jadi 1 bulan, kemudian mereka praktek 1 bulan. Nah itu project base itu nanti mereka dalam praktek itu mengaplikasikan. Ya, saya tidak menggunakan kata magang gitu ya, karena cenderung kata magang itu persepsinya banyak, maka kami keluar dengan kata project based learning. Jadi tadi dia sudah belajar nih bagaimana merancang smart farming. Sekarang kita minta sebelum kita beri dia sertifikat, ya kamu harus praktek dulu. Nah, maka balai-balai kami itu mencarikan tempat untuk dia prakteknya, ya project istilahnya. Jadi mencari satu project untuk diuji cobakan. That's why setelah dapat teorinya langsung praktek gitu ya, Pak ya. Jadi kita rancang 1 bulan dia praktek, sudah selesai praktek baru kemudian ya kita beri sertifikat. Nah, yang menariknya kompetensi smart operation begini, dia bisa meng-create pekerjaan sendiri. Ya, jadi dia bisa datang. Maksudnya nih datang nih ke gedung ini. Saya bisa loh lebih membuat efisien. Jadi kalau misalnya orangnya tidak ada, lampunya mati. Dia datang ke tempat pertanian. Saya bisa loh membantu ya tadi spray pakai drone gitu misalnya. Smart. Itu yang pertama, dan yang kedua memang kita melihat kompetensi ini bisa dikembangkan secara mandiri. Jadi kami memberikan basic, tentu kan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan tidak banyak juga yang bisa pelajari. Tapi kami yakin ya kalau anak milenial, anak-anak muda, teman-teman bisa bisa develop lagi tuh dari situ ya. Sendiri, begitu ya. Yang penting basicnya udah tahu dan lihat ternyata penerapannya di sini ya. Itulah salah satu solusi kami melihat jawaban terhadap lapangan kerja kita juga ke depan. Keren. Selain saya selalu ditanya, Pak Menteri bagaimana terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Saya selalu menyampaikan ada 4, boleh saya sampaikan? Boleh Pak. Yang pertama memang lapangan kerja dirancang dengan kita mengoptimalkan program prioritasnya Pak Presiden. Ya, Pak Presiden sering menyampaikan bahwa setiap program pemerintah harus dipastikan itu berdampak kepada penciptaan lapangan kerja yang baru. Ya, tadi kan udah disampaikan Mbak Devi ya, terkait dengan makan bergizi gratis. Betul. Ya, maka itu tidak hanya berbicara 30.000 dikali 50 orang, tapi kemudian ekosistem yang membentuknya. Kemudian koperasi Merah Putih 80.000 koperasi, 1 koperasi 3 manajer yang mengelola. Itu berarti kan sudah sekian banyak tercipta lapangan kerja juga. Kita berharap tidak hanya penciptaan lapangan kerja, tapi juga kemudian ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kepada kondisi lokal masyarakat, gitu ya. Ini belum lagi hilirisasi, yang memang ini butuh waktu ya. Betul sekali. Dan seterusnya. Inilah yang kemudian teman-teman bisa melihat
kita berusaha seoptimal mungkin gitu ya, bagaimana semua ya program-program itu bisa berdampak kepada juga pada lapangan kerja gitu. Oke. Nah, ini soalnya membangun ekosistem sebenarnya ya Pak ya. Gitu. Bahkan dari MBG pun kan juga ternyata banyak sektor lain yang tercipta gitu ya Pak ya lapangan kerjanya. Gitu. Wah, ini lumayan eye opener. Iya, ini kayak lumayan banyak dang gitu pagi-pagi. Gitu ternyata. Udah bangun ya? Asli. Udah Pak, udah. Bangun ya. Berarti dari tadi kita kayaknya belum bangun. Iya, bener juga nih. Pak, kita ada dengar-dengar lagi apa sikat Enggak, jadi kan di era sekarang gitu ya Pak, kita pasti dengar berita mengenai banyak sekali orang nggak punya pekerjaan gitu kan, pengangguran gitu kan. Tapi kalau dari Bapak Menteri sendiri nih harapan kepada pelaku industri gitu ya Pak ya, serikat pekerja, para pekerja serta kementerian atau lembaga lain dalam menghadapi angka pengangguran atau tutupnya usaha nih gimana Pak? Ya, jadi kita pertama data dulu ya. Jadi memang kalau data kita basisnya adalah survei dari BPS. Ya, kalau kita bicara jumlah tentu banyak karena negara kita besar. Betul. Kalau kita ingin perbandingkan itu adalah yang lebih pas itu tingkat pengangguran. Sekarang 476 ya. Kalau kita bandingkan year on year dari Februari 2024 Februari 2025 ya, awalnya 4,82 sekarang 4,76. Itu kan tingkat penganggurannya. Turun sebenarnya Pak ya? Sebenarnya turun. Walaupun saya tidak menutup mata bahwa banyak yang mengatakan kami sulit mencari pekerjaan. Iya, itu juga suatu hal yang harus ya kami perhatikan gitu ya. Nah, sehingga program tadi ya, jadi yang kita bangun pertama pastikan program prioritas pemerintah ini kemudian menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang kedua, kita pastikan dengan adanya Danantara, ya teman-teman kan bisa bandingkan. Awalnya ada sekian BUMN, masing-masing investasi sendiri, tentu kecil kemampuannya. Ketika kemudian digabung menjadi satu, maka kemudian kemampuan untuk investasi besar, gitu ya. Nah, inilah ya sudah di divine 18 sampai ada 25 proyek hilirisasi. Nah, ini yang nanti akan menjadi sumber penciptaan lapangan kerja. Kemudian kami sendiri Kementerian Ketenagakerjaan magang misalnya, magang ke luar negeri, itu kita buka. Jadi kita kerjasama dengan negara-negara, konteksnya magang ya. Kalau pengiriman tenaga kerja ke luar negeri kita sudah ada kementerian terpisah, Kementerian P2MI. Ya. Nah, jadi ini kita buka kesempatan. Ya, jadi dalam konteks pemagangan ini adalah mereka kita latih di sini dulu, kemudian 2 tahun mereka mendapatkan exposure kerja di luar negeri, tapi sesudah itu dia harus kembali ke Indonesia memagang. Maulah ya, itu banyak peluang itu banyak dan kita sudah banyak ya mengirimkan tenaga yang konteksnya magang tadi. Ya. Nah, yang keempat sebenarnya adalah wirausaha. Ya, wirausaha ini juga sesuatu yang menjadi peluang yang harus kita optimalkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak jabatan pekerjaan yang baru yang diperlukan, gitu ya, yang itu sebenarnya bisa disongsong dengan wirausaha. Nah, gitu ya tadi afiliator, terkait dengan IT aja berapa banyak sekarang. Banyak orang bicara AI advisor, gitu ya. Muncul tuh ya profesi-profesi baru ini ya. Kemudian nanti kita bicara era ketika kemudian green economy, ya ini kan sesuatu yang baru ke depan. Ya, tadi kita bicara terkait dengan IT, kita bicara terkait juga tentang smart farming. Kita bicara circular economy. Sekarang pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan hidup itu kan banyak yang kemudian bisa meng-create sesuatu yang baru. Nah, disinilah kami di Kementerian Ketenagakerjaan kita mencoba menjadikan balai-balai itu sebagai bahasa saya adalah talent and innovation hub ya. Jadi tempat berkumpulnya para talenta. Ayo sama-sama kita songsong peluang-peluang ini, kami akan memfasilitasinya nanti. Termasuk orang-orang yang umurnya udah nggak muda lagi tapi talentanya masih ada Pak. Nah itu tuh. Apakah itu juga yang kemudian melatar belakangi adanya penghapusan batas usia ya kalau nggak salah ya Pak? Ya, jadi memang secara amanat konstitusi itu kan harus inklusif dan harus adil ya. Semua orang memiliki kesempatan yang sama. Betul. Jangankan usia,
Ya, saya ketika kemudian diamanahkan jadi menteri, saya langsung terbersit itu adalah bagaimana saya bisa mengangkat teman-teman disabilitas. Ya, jadi tidak hanya usia, maka kami langsung membentuk Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas. Itu direktorat loh, dipegang oleh seorang direktur eselon 2. Saya minta khusus kita buat roadmap-nya. Kita targetkan, kita merekrut sekian ribu orang disabilitas untuk disalurkan ke industri. Kita campaign ke industri bahwa mereka harus, ya ada regulasinya juga, ya wajib menerima 1% dari tenaga kerja itu disabilitas. Kami sadar mungkin selama ini kesulitan, maka kami hadir untuk membantu perusahaan. Kami siapkan programnya, kami siapkan orangnya di balai-balai juga. Nanti kemudian mereka tinggal rekrut. Jadi tidak hanya usia, kita memang inklusif ini harus kita wujudkan. Tapi Pak, baru kemarin semalam ya lebih tepatnya ya, gue pergi ke salah satu restoran di salah satu mall yang ada di Jakarta, Pak. Kemudian aku tuh notice satu, karena si waiters ini berbeda dari yang lain. Itu terus aku bilang, kok beda mukanya ya? Apa aku salah lihat ya? Aku yang tadinya ke toilet, aku balik lagi. Enggak kok, bener. Gitu kayak, oh ternyata udah ada pun pelaku usaha yang sadar akan teman-teman disabilitas pun ternyata bisa juga bekerja seperti kita yang maksudnya normal-normal aja gitu kan. Dan kita targetkan sekian ribu sampai akhir tahun 2025 itu bisa. Dan ada coffee shop yang isinya semuanya disabilitas loh. Ada, iya. Belum lama ini juga ada yang main Pak ke The Tickers gitu ya. Beliau juga memang disabilitas gitu, dan dia memang cerita gitu bahwa dia pengen nih supaya teman-temannya, karena dia juga mensupport teman-temannya, dia bangun komunitas, dan saya rasa ini adalah kabar yang luar biasa baik sekali, ditunggu juga pasti sama teman-teman gitu ya, dan jangan khawatir karena bahkan ini sudah berjalan dan ditanggapi dengan teramat sangat serius gitu, bahkan sudah ada direktoratnya sendiri gitu. Ini adalah sebuah proses yang memang harus kita bangun sama-sama gitu ya Pak ya. Wow, nice. Bukan cuma umur loh, ini berarti skupnya besar sekali. Nah, kita juga pengen denger nih Pak. Mumpung Bapak lagi ada di sini, walaupun sih kalau saya rasa kayak mesti sering-sering nih Pak. Karena dari tadi banyak sekali kabar-kabar baik yang kita baru tahu nih gitu. Ternyata ada balai seperti itu yang luar biasa efektif. Nah, mungkin nih The Tickers juga ada yang lagi menyaksikan sambil lagi proses mau apply CV, lagi mau lamar-lamar kerja, lagi mau apa, mungkin kali boleh Pak ada tips-tipsnya. Iya, kasih wejangan gitu Pak terakhir buat The Tickers yang lagi nonton dari Pak Menteri. Jadi begini, yang pertama kita tadi perusahaan tentu mencari orang yang terbaik. Terbaik itu dalam konteks kompetensi. Jadi pastikan kompetensi itu harus dikuasai, gitu ya. Kompetensi itu bisa jadi tidak hanya satu, bisa jadi 2, bisa jadi 3, gitu ya. Tidak semua kompetensi itu dikuasai harus melalui pendidikan formal. Ya, balai kami juga ada, silakan, gitu ya. Jadi pastikan sudah memiliki sesuatu, itu yang nomor 1. Kalau belum, semangat. Saya selalu kampanye growth mindset, harus selalu mau, ya. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan IT, perkembangan teknologi, macam-macam. Ayo belajar AI, ya, jangan takut untuk mencoba yang baru, karena kebutuhan industri juga tidak lagi spesifik kepada satu orang bisanya, kamu bisa ini, gitu ya. Jadi sudah diminta untuk menguasai lintas, ya. Apalagi kalau AI tambah bahasa juga, ya, bahasa Inggris, bahasa asing dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, sumber lapangan kerja itu tidak hanya dari perusahaan-perusahaan, gitu ya tadi ya. Coba lihat pemerintah ya dengan begitu masifnya mengalokasikan anggaran untuk makan bergizi gratis, misalnya, ya. Kemudian koperasi, bisa nggak itu dimanfaatkan, gitu ya. Nah, jadi ini memang membutuhkan suatu cara berpikir yang berbeda. Ya. Oh, saya siap menjadi manajer koperasi, gitu ya, mengelola ya modal sekian, nanti koperasinya bisa mengelola sembako, mengelola farmasi, mengelola potensi desa. Nah, itu harus ada semangat entrepreneurialnya. Nah, itu pelatihan-pelatihan itu juga banyak, gitu ya, itu kuasai dan bisa jadi lebih cepat berkembang, gitu ya, jadi pengusaha, begitu ya. Nanti teman-temannya masih jadi pekerja kantor, dia udah jadi pengusaha yang sukses, begitu ya. Nah, kesempatan ke luar negeri tetap juga dioptimalkan, gitu ya. Jadi bahasa menjadi kunci, ya. Kemudian terkait tentang mencari kerja, sebenarnya kami di kementerian kita sudah punya platform siap kerja.
Namanya Siap Kerja. Siap Kerja. Siap SIAP Kerja. Oke. Silakan buka di websitenya Kemenaker. Itu kita rancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Wow. Jadi nggak perlu datang job fair sebenarnya. Jadi job fair itu teman-teman sebenarnya kami bukan job fair yang kita lakukan di kementerian. Kita namanya Naker Fest. Apa itu? Di situ ada pameran sekian balai-balai kami. Pameran terkait tentang skema-skema pelatihan, sertifikasi. Kami ingin mengedukasi tentang norma keselamatan kerja apa. Ya, jadi bukan job fair dalam artian hanya bicara terkait bawa CV kemudian melamar, enggak. Karena itu prosesnya sudah online sebenarnya. Oke. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kompetensi tetap menjadi kata kunci. Gunakan waktu sekarang, masih ada waktu banyak. Pastikan memiliki kompetensi yang memadai. Cari semua pekerjaan, mulai dari program prioritas Pak Presiden. Memang kawasan-kawasan industri ada yang tumbuh, gitu ya. Bahkan Pak Presiden sendiri juga sebenarnya program-program terkait dengan swasembada pangan dan seterusnya itu juga besar. Tapi jangan ekspektasinya saya harus bekerja itu hanya di Jakarta, tentu tidak. Tentu. Gitu, setuju. Kemudian luar negeri itu juga ada. Kemudian wirausaha, entrepreneurial itu juga ada. Wah, itu gambarannya. Terima kasih banyak Pak Menteri. 360 dapatnya ini. Insight-nya ini. 360 derajat nih kita kayak mulai dari kompetensinya gitu yang dan sebenarnya selama ini bisa jadi ini bisa jadi gitu. Banyak sekali informasi-informasi yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita termasuk mengenai kayak Naker Fest, balai tapi gitu. Tapi tidak tersampaikan Pak. Ya, saya punya PR untuk terus mensosialisasikan ini. Terima kasih Detik ya untuk ayo Pak sering-sering yuk Pak yuk. Iya nih saya bulan penasaran. Lagi ya. Banyak Pak. Iya, smart farming aja saya penasaran. Kita makanya jangan taunya aura farming doang. Gue mau tahu smart farming dong. Gue mau tahu. Keren itu sekarang. Gue mau tahu. Ya. Pak, makasih loh Pak. Sama-sama. Ya udah main ke sini. Saya diundang di sini. Dan ini kita mau closing juga Pak. Nanti Pak Yasirli juga ikutan kita. Kalau aku bilang Detik Pagi, jangan tidur lagi gitu ya Pak ya. Gitu Pak. Masa jangan tidur lagi jam 9? Ada Pak yang tidur lagi. Pak, kita kalau nggak lagi begini Pak. Tidur. Tidur lagi. Ya Allah. Itu sampai ya Allah. Kan? Ayo kita harus jadi tenaga kerja yang benar. Ayo, Eco. Detikers jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di Detik Pagi. Ya, Pak, ya. Jangan tidur.